Satu, yaitu pendahuluan. Di dalam bab 1 ini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, asumsi penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun tujuan penelitian dalam makalah ini yaitu dapat mengetahui penentuan strategi bersaing pada produk smartphone. Yang kedua, dapat mengetahui pengolahan data dengan menggunakan game teori. Yang ketiga, dapat kesimpulan yang diambil. Selanjutnya, terdapat bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka tersebut terdapat SOTA atau State of the Art sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan penelitian, dan juga dalam bab 2 ini terdapat teori-teori yang dapat mendukung pada pembuatan makalah ini. Pada bab 3 metodologi penelitian ada beberapa flowchart, ini flowchartnya. Lalu ada kerangka berpikir, yaitu di sini menetapkan variabel vital dan juga membaca studi literatur. Lalu sini ada parameter penelitiannya. Nah, ini tabel dari data jurnal acuan. Lalu ini ada data modifikasi dari manual. Ini data modifikasi dari softwarenya. Dan yang terakhir, perbandingan data asli modifikasi manual dan modifikasi software. Untuk selanjutnya ada pengumpulan dan pengolahan data, yang dimana data yang diperoleh disajikan pada tabel yang pertama, yang dimana data tersebut merupakan data 100 dari mahasiswa, 100 mahasiswa dalam penggunaan smartphone. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa merek smartphone yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa adalah merek Xiaomi yang digunakan oleh 44 dari 100 mahasiswa, dan merek Samsung yang digunakan oleh 22 dari 100 mahasiswa. Maka kedua merek tersebut yang akan dianalisis strategi bersaingnya dalam penelitian ini. Langkah yang pertama adalah membuat tabel selisih. Xiaomi ditempatkan sebagai baris karena posisinya paling banyak, dan Samsung ditempatkan sebagai kolom karena posisinya ada di bawah Xiaomi. S1, S2, dan S3 dalam tabel merupakan jenis strategi, yang dimana S1 menunjukkan harga, S2 menunjukkan kualitas, dan S3 menunjukkan promosi. Sedangkan angka-angka yang di dalam tabel tersebut merupakan angka hasil selisih antara Xiaomi dan Samsung. Selanjutnya kita mencari nilai maksimum dan nilai minimax. Nilai maksimum ini merupakan nilai terkecil untuk setiap baris. Setelah didapatkan nilai maksimum, kita mencari nilai minimax, yang dimana nilai minimax itu merupakan nilai terbesar untuk setiap kolom. Setelah didapatkan nilai maksimum dan minimax, kita tentukan nilai terbesar dari maksimum dan nilai terkecil dari minimax. Hasilnya dapat dilihat pada tabel bahwa berdasarkan tabel tersebut, pemain baris Xiaomi dan pemain kolom Samsung memiliki nilai maksimum dan minimax yang sama, yaitu 7. Hal tersebut berarti permainan dapat dilakukan dengan strategi murni, yang dimana masing-masing pemain yaitu Samsung dan Xiaomi menggunakan strategi tunggal. Kemudian ini ada hasil pengolahan data menggunakan software PomQM. Hasilnya sama dengan penggunaan pengolahan data secara manual, yang dimana didapatkan hasil strategi terbaik bagi Xiaomi berdasarkan tabel tersebut adalah menggunakan strategi kedua, yaitu kualitas. Sedangkan strategi yang terbaik bagi Samsung berdasarkan tabel adalah menggunakan strategi S1. Bab 5, analisa dan pembahasan. Di sini terdapat tabel hasil perbandingan data, di mana di sini menggunakan data jurnal acuan dan data yang telah dimodifikasi baik menggunakan perhitungan manual maupun perhitungan menggunakan software. Di sini pada data jurnal acuan, Xiaomi menggunakan strategi harga dan Samsung menggunakan strategi kualitas. Dan pada modifikasi data baik manual maupun software, Xiaomi menggunakan strategi kualitas dan Samsung menggunakan strategi harga. Pada bab 6 yaitu penutup. Di dalam bab 6 ini ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bagi Xiaomi dan Samsung menggunakan strategi murni, di mana Xiaomi menggunakan strategi harga dan Samsung menggunakan strategi kualitas. Yang kedua, Xiaomi dan Samsung memiliki nilai maksimum dan minimax yang sama, yaitu nilai 7. Selanjutnya, Samsung identik dengan kualitasnya di mata konsumen. Poin yang kedua, saran. Pada pertama, bagi Xiaomi walaupun harganya yang murah tapi memiliki komitmen dalam hal kualitas produknya. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan dengan atribut-atribut yang lebih mendalam. Yang ketiga, kriteria khusus diperlukan bagi pemilihan para responden dalam penelitian selanjutnya agar hasil data yang didapatkan lebih mewakili objek penelitian. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.